mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar dan tidak ada masalah apapun. Baik Bu yang saya hormati, saya selaku Kepala Daerah Sarwa awal 2023, mari bersama-sama untuk selama 1 tahun 2023 kami minta kerjasamanya, karena ini sudah mendekati pil-pil pemilu. Kami mohon semua Bapak Ibu yang malam hari ini hadir untuk bisa rempoan itu tetap nyaman, aman, nyaman, tidak ada suatu apapun, agar masyarakat tetap terlatih. Baik Bu, saya kira dari yang sekian, banyak kurang mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kades yang sudah memberikan sambutannya. Berikutnya sambutan dari Ketua BPD Rempoa kepada beliau Bapak Zainal Arifin di Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bangga sesarengan puji syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini bisa berkumpul bersama-sama dari Bapak Kades beserta perangkatnya, BPD beserta anggotanya, kemudian pendamping desa, para pengawas, BUMDes, jajaran direktur dan manajer unit dari tim pembina PKK LPRT Karangtaruna dan Ketua RT RW. Kita bersyukur bersama-sama dalam rangka Musdes laporan keuangan BUMDes berkah maju bersama. Alhamdulillah desa kita memiliki BUMDes yang sudah berbadan hukum. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan pada saat ini kita dari BUMDes mengadakan laporan keuangan laba atau rugi tentang kegiatan BUMDes selama setahun yang telah lewat. Dan BUMDes kita memiliki nama BUMDes Berkah Maju Bersama. Dengan nama itu mudah-mudahan menjadi pendorong, menjadi acuan, menjadi panutan agar kita semua selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana keberkahan itu dari usaha kita sekalian, karena usaha yang baik, karena semangat, sehingga menjadi dibuka oleh Allah keberkahannya. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, "Lau anna ahlal qura amanu
Lau anna ahlal qura, apabila seandainya penduduk desa, dari pemimpinnya, dari warganya, dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah, selalu bekerja dengan tekun, bekerja dengan sungguh-sungguh, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, lafatahna, pasti akan dibuka alaihim kepada mereka barokati minas samai wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan dimudahkan oleh Allah langkah usahanya, keberkahan dari Allah hasil usahanya bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Ini keberkahan. Mudah-mudahan dengan nama berkah maju bersama dari suatu kerjasama yang kompak, kerjasama yang saling membantu akan menjadi dibuka oleh Allah keberkahannya. Dan pada hari ini nanti akan dipaparkan oleh Direktur Utama, yaitu Saudara Jumanto Ahmad, diperjelas lagi oleh unit pengelola sampah, dan sebagai penerja unit adalah Saudara Nana Subrana. Kemudian dari unit perdagangan pengadaan barang warung Bumdes oleh Rias Windy. Terus dari unit air bersih oleh Saudara Kuat Murwanto. Ini yang menjadi penyelenggara, penanggung jawab, dan untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dari kegiatan Bumdes Desa Rembuan. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan pemaparan yang akan disampaikan nanti kita bisa mengetahui bahwa benar-benar Bumdes telah bekerja dengan sebaik-baiknya, dan apabila ada kekurangannya tolong untuk bisa dicermati, mungkin bila mana perlu dikritik ataupun diberi jalan keluarnya agar bisa berjalan lebih baik lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami selaku Ketua BPD menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan akan menjadi hangatlah pertemuan pada malam hari ini dalam rangka musyawarah desa tentang Musdes laporan keuangan. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua BPD yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya pemaparan Direktur Bumdes kepada Bapak Jumanto, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang kami hormati PD PLT Kecamatan Kabupaten, kemudian yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat, yang kami hormati Bapak Babin Kamtibmas, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas Bumdes, yang kami hormati rekan-rekan manajer unit dan direksi Bumdes bersama,
yang kami hormati Bapak Ibu Saudara, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua LPMD, Ibu pengurus PKK, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, desa Rempoa. Untuk mempersiapkan waktu, saya mungkin sambil berdiri, Bapak Ibu, mohon izin Pak, biar lebih memudahkan. Jadi mungkin formasinya sama seperti malam ini. Pendirinya adalah DPD, PMDS, RT, RW, tokoh masyarakat di dalam USDES pada anggaran 2017. Tujuannya itu di poin ketiga, Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Sedangkan pada hukum alhamdulillah 2001 BUMDES kita sudah berbadan hukum dan memiliki nomor AHU yang tercantum di Kemenkumham. Alamatnya kita masih menginduk ke kantor balai desa. Dan walaupun saat ini bulan lalu kita diamanahi kantor yang direnovasi oleh pihak PMDS. Efektifnya mungkin tahun ini Bapak Ibu kami berkantor di Kabupaten Bandung. Next, visi misi mungkin sudah pernah kami sampaikan sama dengan laporan tahun lalu. Next. Nah, struktur organisasi ini untuk merefresh kembali Bapak Ibu. Secara struktur, BUMDES berkampanye bersama itu sebenarnya bukan penasehat. Yang di atas sendiri adalah komisaris. Ex officio, komisaris itu langsung dipegang oleh beliau Bapak Kepala Desa. Dalam hal ini Desa Rempoa diampu oleh beliau Bapak Sugeng Pujiarto. Dengan saya sebagai direktur, ke samping ada pengawas. Pengawasnya kebetulan yang mengetuai anggotanya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama Pak Sedio Prayogo, yang kedua Pak Purwono. Tercantum karena untuk syarat AHU hanya ada 1 kolom, jadi yang dicatat hanya atas nama Pak Sedio Prayogo. Sebenarnya ada 3 pengawasnya. Nah, ke bawahnya itu ada namanya direktur utama, yaitu dia mengatakan pada saya. Kemudian ada direktur operasional itu Mbak Wiwin Cahyani, kemudian direktur keuangan Mas Citono. Sedangkan untuk manajemen unit, manajer unit pengelola sampah itu Mas Mama Supriyana, manajer unit usaha perdagangan dan pengelolaan barang itu Mbak Arya Swindi Pamungkas. Sedangkan untuk manajer unit usaha air bersih itu beliaunya Pak Kuat Murwanto. Penyertaan modal ini juga untuk refresh bersama gitu. Sejak BUMDES didirikan 2018 akhir itu desa memberikan penyertaan modal sebesar 30 juta. Kemudian 2019 itu sebesar 50 juta. Kemudian 2020 102 juta 500 ribu dan 2021 itu 200 juta. Sehingga dan 2022 itu hanya 15 juta. Kebetulan belum tercantum karena diserahkan pada akhir tahun, sekitar bulan setelah perubahan akhir. Langsung saja tahun 2022 semester pertama, yaitu bulan Januari 2022 sampai dengan Juni 31 Juni 2022. Langsung saja untuk posisi laporan terbaru, Bapak Ibu bisa baca di depan di layar, di mana pertama adalah sumber pendapatan dari 3 unit. Pendapatan unit sampah sebesar 333.624.400 rupiah. Pendapatan unit warung itu 508.536.000. Total dari 3 unit adalah sebesar 962.576.349 rupiah. Kemudian next ya efek biaya. Nah, ini biaya kita bagi menjadi 2 karena ada biaya yang di unit dan ada biaya di unit. Yang pertama adalah biaya di unit sampah. Selama 1 tahun 2021 biaya yang muncul di unit sampah adalah sebesar 308 juta
Rp282.844. Kemudian biaya di unit warung atau unit perdagangan itu sebesar Rp469.626.238. Kemudian ini untuk biaya unit air di 2021 itu sebesar Rp96.599.000, sehingga total biaya dari 3 unit adalah sebesar Rp874.508.082. Nah itu kemudian dicatat di inti, sehingga laba kotor 3 unit tersebut adalah selisih daripada pendapatan dikurangi biaya. Jadi sebesar Rp88.068.267. Next. Nah, di inti itu ada beberapa item pembiayaan yang bentuknya berupa biaya operasional BUMDes. Yang pertama adalah biaya gaji selama 1 tahun sebesar Rp31.200.000. Kemudian biaya THR Rp1.750.000. Biaya yang lain Rp2.224.600. Biaya rapat-rapat Rp60.000. Biaya ATK Rp304.250. Jadi total beban di BUMDes inti itu Rp35.548.850. Rp417 kita cadangkan karena kita juga sudah punya kewajiban pajak. Kita cadangkan sebesar itu masih aturan yang lama 2021, PPh sebesar 10%. Laba bersih setelah pajak itu sebesar Rp427.475,3. Tahun 2022 saya ada undangan untuk pelatihan aplikasi keuangan dari BPKP Provinsi Jawa Tengah. Akhirnya di 2022 semester 1 saya bisa menggunakan aplikasi tersebut. Akan tetapi aplikasi tersebut belum 100% sempurna. Akhirnya saya hanya bisa membuat laporan rugi laba saja. Untuk laporan rugi laba dari unit air bersih itu pendapatan unit air dari Januari sampai Juni sebesar 56 juta 70.500 rupiah. Kemudian di sini ada beban gaji pegawai. Beban gaji pegawai itu 20.301.500 rupiah. Kemudian beban pemasangan SR saluran rumah itu 16.193.000 rupiah. Kemudian beban tenaga kerja pemasangan SR ini tidak gabung dengan gaji pegawai karena tenaga kerja pemasangan SR itu tenaga kerja lepas. Hanya ada pada saat pekerjaan pemasangan SR itu dibayar sejumlah Rp2.675.000. Kemudian beban APK Rp397.500, beban fotokopi Rp10.000. Jadi total beban dari unit air bersih Rp39.577.000. Kemudian dari total pendapatan Rp59.070.500 dikurangi Rp39.577.000, sehingga pada sampai dengan Juni laba itu sejumlah Rp16.493.500. Itu posisi keuangan sampai dengan bulan Juni tahun 2022. Kemudian untuk pengelolaan sampah, sama halnya pengelolaan sampah baru bisa memberikan laporan rugi laba saja. Untuk perubahan modal dan neracanya kita belum bisa. Untuk pendapatan
Dari nomor 1 sampai nomor 6 ada iuran warga desa Rempoa, kemudian iuran warga desa lain. Iuran warga desa Rempoa 99.888.700 rupiah. Kemudian iuran warga dari desa lain 80.105.000 rupiah. Kemudian penjualan rongsok 99.231.000 rupiah. Penjualan maggot dan turunannya ada maggot, ada kaskot dan lain-lain itu 16.341.000 rupiah. Kemudian penjualan ternak itu ada entok, ada bebek, banyak entok, bebek dan teman-temannya sejumlah 2.820.000 rupiah. Kemudian bongkar muatan ini mungkin dipinjam truknya kalau nggak salah itu 150.000 rupiah. Jadi total pendapatan untuk pengelolaan sampah itu dari Januari sampai dengan Juli ini 298.536.200 rupiah. Kemudian untuk beban gaji pegawai dengan pegawai sejumlah 25 orang sampai dengan bulan Juni itu mengeluarkan 146.135.000 rupiah. Kemudian lembur, karena kalau tidak lembur mungkin akan numpuk banyak di saat hari itu juga, sejumlah 80.665.500 rupiah. Kemudian pemeliharaan peralatan hanggar, banyak alat-alat yang harus dibetulin ya. Jadi 19.676.700 rupiah. Kemudian BBM mesin 11.951.477 rupiah. Kemudian BBM pengangkutan itu 11.208.007 rupiah. Kemudian beban pembuangan residu ini agak banyak dalam 6 bulan pertama di tahun 2022 karena pada saat itu alat-alat ada yang rusak sejumlah 23.750.000 rupiah. Kemudian pembelian bibit ternak tadi yang termasuk entok, bebek dan lain-lain 975.000. Pembelian ATK 1.272.802 rupiah. Kemudian beban listrik 612.000. Beban pulsa 47.000. Beban paket data internet 465.000 rupiah. Beban air 446.000. Kemudian beban kesehatan itu ketika ada karyawan yang sakit atau terluka karena alat yang ada di hanggar 641.000. Kemudian pakan ternak, karena kita tadi ada bibit ternak berarti kita ada pakan ternak itu 819.000 rupiah. Kemudian makan dan minum 10.409.680. Ini makan dan minum itu karena kita setiap hari itu ada tamu dari DLH. Jadi kita jamu, kemudian ada lembur yang harus kita berikan makan untuk seluruh karyawan yang lembur saja. Itu 10.409.680 rupiah. Kemudian total beban unit sampah sejumlah 309.074.156 rupiah. Ini labanya itu minus karena salah. Ini dari Januari sampai dengan Juni itu rugi 10 juta dikarenakan banyak piutang yang ada. Misal masyarakat belum membayar angsuran, itu yang menyebabkan kita iuran sampah, itu yang menyebabkan menjadi minus. Jadi perhitungan hasil dari perhitungan kami dengan real apa yang dikeluarkan oleh unit sampah itu di 6 bulan pertama di tahun 2022 itu kita minus 10 juta
Rp10.537.966. Itu karena ada iuran yang masih tertunggak, ada iuran yang masih tertunggak di masyarakat. Lanjut untuk perdagangan. Untuk perdagangan dari bulan Januari sampai Juli 2022, pendapatan penjualan barang dagangan sejumlah 112.458.157 rupiah. Kemudian gaji pegawai 5.800.000 rupiah, kemudian lembur 150.000, transportasi 200.000 rupiah, kemudian pembelian barang dagangan 116.955.315 rupiah, beban listrik 200.000 rupiah, kemudian total beban 123.305.315 rupiah. Jadi ini perdagangan juga masih minus 10.897.158 rupiah dikarenakan piutang dari masyarakat yang pada saat sampai dengan Juli belum mengembalikan. Jadi kedua unit ini rugi, tapi karena iuran sampah yang masih tertunggak, kemudian ada piutang yang belum terbayarkan oleh masyarakat untuk unit baru. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.